Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeli Rizik dari program studi teknik mesin. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pendidikan karakter mengenai cyberbullying di media sosial. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait materi tersebut secara singkat dan jelas. Media sosial merupakan kombinasi dari 3 elemen, yaitu konten, komunitas, dan teknologi. Perkembangan dari media sosial akan berdampak pada 3 area, yaitu masyarakat, perusahaan, dan lingkungan lokal. Media sosial bergantung terhadap teknologi mobile untuk membuat platform interaktif tempat pengguna berbagi, berdiskusi, dan memodifikasi sebuah konten. Teknologi media sosial mengembangkan model-model seperti majalah, forum internet, weblog, social blog, microblogging, wikis, jaringan sosial, gambar, video, dan lain-lain. Media sosial mobile merupakan kombinasi antara peralatan mobile, handphone, tablet, dan media sosial. Media sosial mobile berbeda dengan media sosial di web karena terdapat faktor baru, yaitu lokasi dari pengguna atau delay antara mengirim dan menerima pesan. Bullying merupakan suatu tindakan agresif yang mengganggu kenyamanan dan menyakiti orang lain dengan adanya perbedaan kekuatan maupun psikis dari korban dan pelaku yang dilakukan secara berulang. Berdasarkan medianya, bullying dibedakan menjadi 2, yaitu tradisional bullying dan cyberbullying. Tradisional bullying terjadi dengan kontak secara langsung antara korban dan pelaku, sedangkan cyberbullying terjadi melalui perantara media sosial dan korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial. Dalam materi ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyberbullying dan bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying yang terjadi di media sosial. Kedua, menganalisis kasus berdasarkan teori pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan karakter, baik yang berasal dari individu, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Merancang strategi penyelesaian masalah serta langkah-langkah preventif untuk membangun dan mengembangkan karakter positif di lingkungan pendidikan. Yang kelima, menyusun refleksi pribadi mengenai pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, khususnya terkait pentingnya pembentukan karakter bagi diri sendiri sebagai calon pendidik atau pemimpin di masa depan. Yang pertama, gambaran kasus cyberbullying di media sosial. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, maupun platform komunikasi lainnya. Perilaku ini dapat berupa penghinaan, ejekan, penyebaran fitnah, pemberian komentar negatif, penyebaran foto atau video tanpa izin, hingga ancaman yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, atau merugikan orang lain. Salah satu contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi adalah perundungan terhadap seorang siswa melalui media sosial. Dalam kasus ini, seorang siswa menjadi sasaran ejekan dan komentar negatif dari teman-temannya setelah fotonya diunggah ke media sosial. Beberapa pengguna media sosial memberikan komentar yang merendahkan penampilan fisik korban, sementara yang lain ikut menyebarkan unggahan tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya. Akibatnya, korban merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, enggan berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan mengalami tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan berbagi informasi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, pelaku sering merasa lebih berani melakukan perundungan karena identitasnya dapat disamarkan melalui akun media sosial, seperti membuat akun fake atau akun palsu. Fenomena cyberbullying menjadi salah satu permasalahan karakter yang perlu mendapatkan perhatian, karena tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mencerminkan rendahnya nilai-nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan karakter yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah serta mengatasi terjadinya cyberbullying di lingkungan sosial. Kemudian, analisis kasus ini berdasarkan teori pendidikan dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti atau watak yaitu bulatnya jiwa manusia, yang dalam bahasa asing disebut karakter sebagai jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar yang pasti. Itulah sebabnya tiap-tiap orang itu dapat dikenal wataknya dengan pasti, karena
watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti buat satu-satunya manusia, sehingga dapat dibedakan orang yang satu dengan yang lain. Atas dasar hal tersebut, pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan dalam rangka menciptakan para generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti atau karakter yang kuat, supaya nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka mampu bersikap sesuai prinsip luhur yang mereka pegang. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dapat ditempuh dengan sistem trisentra, yaitu 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan. Di dalam kehidupan anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Selain sistem trisentra, teori Ki Hajar Dewantara juga menekankan prinsip ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Dalam konteks cyberbullying, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat seharusnya memberikan teladan dalam berkomunikasi secara santun, membangun semangat untuk saling menghargai, serta memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan demikian, berdasarkan teori pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, cyberbullying di media sosial merupakan bentuk perilaku yang muncul akibat belum terbentuknya budi pekerti yang kuat pada individu, serta kurang optimalnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, pencegahan cyberbullying perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, keteladanan, pembiasaan perilaku positif, serta kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membimbing generasi muda menggunakan media sosial serta bertanggung jawab. Kemudian ada faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan karakter dalam kasus cyberbullying. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu berkaitan dengan kondisi pribadi seseorang yang memengaruhi perilakunya dalam berinteraksi di media sosial. Pelaku cyberbullying umumnya memiliki kemampuan pengendalian diri yang rendah, kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain, serta belum mampu mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukannya. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan pertemanan atau mencari perhatian di media sosial juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan cyberbullying. Yang kedua, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dalam keluarga, anak belajar mengenai nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, serta berinteraksi dengan orang lain. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial dapat menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku cyberbullying. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa keluarga berperan sebagai dasar pembentukan budi pekerti dan perilaku sosial anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan formal. Yang ketiga, faktor sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui proses pembelajaran dan keteladanan yang diberikan oleh guru. Namun, kurang optimalnya pendidikan karakter di sekolah dapat menjadi salah satu faktor penyebab munculnya cyberbullying. Pendidikan yang terlalu berfokus pada pencapaian akademik tanpa diimbangi dengan pembinaan moral dan karakter dapat menyebabkan peserta didik kurang memahami pentingnya sikap menghargai orang lain. Dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan melalui prinsip ing ngarsa sung tulada, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Lingkungan masyarakat dan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter seseorang. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memungkinkan individu untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, adanya konten negatif yang mudah diakses juga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu, terutama remaja yang masih dalam tahap perkembangan karakter. Poin berikutnya dalam materi ini adalah pentingnya karakter bagi calon pendidik atau pemimpin berdasarkan kasus cyberbullying. Menurut Ki Hajar Dewantara, karakter atau budi pekerti merupakan kesatuan antara pikiran, perasaan, dan kemauan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Seseorang yang memiliki karakter baik akan mampu mengendalikan dirinya, menghargai orang lain, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kasus cyberbullying, perilaku pelaku mencerminkan kurangnya nilai-nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Bagi calon pendidik, kasus ini memberikan pemahaman bahwa tugas seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter
karakter peserta didik. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Melalui keteladanan tersebut, peserta didik dapat belajar mengenai pentingnya sikap saling menghargai, bertanggung jawab, dan berempati terhadap orang lain. Sementara itu, bagi calon pemimpin, kasus cyberbullying mengajarkan pentingnya memiliki integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan mengendalikan diri dalam setiap tindakan. Seorang pemimpin yang berkarakter akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghargai perbedaan. Pemimpin juga harus mampu menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai moral serta mendorong terciptanya budaya yang positif dalam masyarakat. Melalui kasus ini, saya memahami bahwa pendidikan karakter tidak kalah penting dibandingkan pendidikan akademik. Seseorang mungkin memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa karakter yang baik, ilmu yang dimiliki dapat disalahgunakan dan bahkan merugikan orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti mengajarkan bahwa karakter terbentuk dari kesatuan pikiran, perasaan, dan kemauan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, setiap individu perlu membiasakan diri untuk berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik. Kasus ini juga mengajarkan kepada saya pentingnya menggunakan media sosial secara bijaksana. Sebelum memberikan komentar atau memberikan informasi, saya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Saya belajar bahwa kata-kata yang ditulis di media sosial dapat memberikan pengaruh besar, baik positif maupun negatif. Dari keseluruhan pembahasan, saya memperoleh pelajaran bahwa karakter merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan sosial, menjalankan tanggung jawab, dan mencapai keberhasilan di masa depan. Sebagai calon pendidik dan pemimpin, saya akan terus berupaya mengembangkan nilai-nilai karakter positif seperti kejujuran, empati, disiplin, tanggung jawab, dan integritas agar dapat menjadi pribadi yang baik, yang mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kesimpulannya, cyberbullying merupakan salah satu permasalahan karakter yang semakin terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial. Bentuk perilaku ini meliputi penghinaan, ejekan, penyebaran fitnah, maupun tindakan perundungan lainnya yang dilakukan melalui media digital dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, serta perkembangan karakter korban. Munculnya cyberbullying dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari individu, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kurangnya pengendalian diri, minimnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan karakter di sekolah, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cyberbullying meliputi penguatan pendidikan karakter, pemberian keteladanan oleh guru dan orang tua, peningkatan literasi digital, penyediaan layanan konseling, serta pembiasaan perilaku positif di lingkungan pendidikan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki karakter kuat dan mampu menggunakan media sosial secara bijaksana. Kemudian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan tersebut. Yang pertama, bagi peserta didik diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijaksana, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menghargai perasaan dan hak orang lain. Peserta didik juga perlu meningkatkan kesadaran dan pentingnya nilai-nilai karakter seperti empati, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan media sosial oleh anak, serta menanamkan nilai-nilai moral dan karakter sejak dini. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa nyaman untuk menceritakan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Bagi sekolah, perlu memperkuat implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan dari seluruh warga sekolah. Selain itu, sekolah juga perlu meningkatkan program literasi digital dan menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang mengalami atau melakukan cyberbullying. Yang keempat, bagi masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter positif serta berperan aktif dalam mengawasi dan mengedukasi generasi muda mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Yang terakhir, bagi calon pendidik dan pemimpin hendaknya menjadikan nilai-nilai pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dengan menjadi teladan yang baik, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar serta turut menciptakan generasi yang berkarakter, berintegritas, dan tanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.